Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Pak Nur sampaikan kemarin dan sudah dibagi kelompoknya, hari ini harus ada yang presentasi tanpa membawa buku, tanpa PowerPoint, tanpa apapun ya, ke depan terus presentasi tentang bab yang dipelajari itu. Ini dimaksudkan supaya kamu ini belajar betulan ya. Kalau pakai PowerPoint itu artinya tidak ada power, tidak ada poin. Ini manusia kosongan nah sini ya, karena materinya di situ. Nah kemudian nanti deh, kalau misalnya sudah selesai semua membahas ya, itu diwalik babnya itu. Yang bab 1 membahas bab ini diwalik supaya semuanya dipelajari. Ini artinya metode pembelajaran sport jantung. Oke, yang pertama, kelompok yang pertama, Aldan Mikael Altaf. Ya. Silakan maju. Siapa dulu? Altaf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altaf Zulfikar Basalama dari kelas 8B. Saya mewakili dari kelompok kami, yaitu ada Mikael dan Aldan. Saya akan menerangkan tentang materi, yaitu apa materinya? Aku lupa gue. Apa materi ini? Oh ya, makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dan mempercayai sepenuh hati serta mematuhi dan mengamalkan ajaran kitab tersebut sebagai wahyu dari Allah kepada manusia terhadap manusia melalui para nabi dan rasulnya. Seseorang yang dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah ketika dia membenarkan dengan penuh keyakinan, baik secara global maupun rinci, bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang di dalamnya terdapat kebenaran yang nyata, cahaya dan petunjuk yang jelas bagi umat manusia. Bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kalam atau perkataan Allah yang Ia firmankan dengan sebenarnya, sesuai dengan apa yang telah Ia kehendaki. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 3 hal. Yang pertama, mengimani bahwa
kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mengimani kepada nama-nama kitab tersebut yang, sebagaimana yang telah Allah sebutkan. Yang ketiga, mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut. Mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut sebagaimana pembenaran kita terhadap Al-Quran. Kitab-kitab suci ini kitab-kitab suci ini berisi perintah dan larangan serta bagaimana cara beribadat terhadap Tuhannya maupun berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara sesiapapun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Dalil nakli yang menunjukkan wajibnya kita beriman, dalil nakli yang menunjukkan wajibnya kita beriman dengan kitab-kitab Allah ditunjukkan dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling sesat. Quran surat An-Nisa ayat 136. Demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lengkap banget ya. Ayat-ayatnya bareng diwaca ini ya. Nilaimu 100. Oh, yang Pak Nur nilai itu yang begini-begini. Kalau yang nulis itu kan ada yang contohan, ono sing grepek dan lain sebagainya. Yang ori itu yang seperti ini nilainya itu. Ya. Jadi tergantung kamu belajar apa enggak gitu aja. Dan gini Nek, nanti kalau ada yang lupa-lupa ya, misalnya ada lupa dikit-dikit, temannya boleh mengingatkan. Misalnya tadi Altaf apa Al-Quran itu mengandung misalnya ya, kandungannya apa? Lupakan dia kan. Boleh Mikael boleh mengingatkan perintah dan larangan misalnya seperti itu. Boleh mengingatkan sedikit. Boleh ya. Oke, siapa lagi Taf? Aldan, Edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldan dari kelas 8B akan melanjutkan materi yang diterangkan oleh Altaf, yaitu tentang nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Dalam kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan. Yang pertama, mengakui keesaan Allah, larangan menyembah berhala, dilarang menyebut nama Allah dengan sia-sia, mensucikan di hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia,
larangan melakukan berzina, larangan melakukan pencurian, larangan larangan menjadi saksi yang palsu, dan larangan mengambil istri orang. Yang kedua ada kitab Zabur. Dilarang istri orang? Mengambil istri orang. Mengambil istri orang ya. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Kitab Zabur yang disebut juga dengan Mazmur berisi tentang nyanyian atau pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahi. Isi yang terdapat di dalamnya ada doa, hikmah, dan nasihat-nasihatnya. Yang kedua ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi para umatnya. Kitab Injil yang berisi tentang seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah dan menghapus hukum-hukum yang terdapat pada kitab Zabur dan kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dalam perkembangan zamannya. Sudah, Pak? Sudah semua? Sudah, Pak? Sudah, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu nilaimu? 100. Terus sekarang Mikael ya? Kamu bahas apa Mikael? Apa? Bahas apa? Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai seorang muslim tidak hanya ditujukan kepada Al-Quran saja, tetapi juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Cara beriman tersebut antara lain dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, cara beriman kepada Al-Quran. Yang pertama dulu, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Poin pertama, meyakini bahwa kitab-kitab itu, Zabur, Taurat, Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan Rasul-Rasulnya. Poin kedua, meyakini bahwa isi kitab tersebut adalah benar. Nomor dua, cara beriman kepada kitab Al-Quran. Poin pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Poin kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran itu adalah benar, tidak bisa diragukan sedikit pun. Poin ketiga, mencintai Al-Quran, mengagungkan dan menghormati kedudukannya, sebab Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan yang paling benar, perkataan Allah, Rabb semesta alam. Poin keempat, membaca dan memahami serta menghayati ayat Al-Quran dan memikirkan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 nilainya. Kelompok 2 sudah siap? Belum? Sebagai Deta, Azwan, Abid. Mana Abid? Belum? Oh belum? Abid sudah? Oke. Yang ini, yang kelompok 3 sudah siap? Belum? Siapa yang kelompoknya sudah siap? Sudah? Oh sedikit lagi. Gini aja, untuk kali ini cukup kelompok pertama ya. Untuk besok itu kalau sudah kelompok 2 selesai, lanjutkan kelompok 3, lanjutkan kelompok 4 sampai jam pelajaran selesai ya, gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kelompok 1 dulu. Karena mungkin kemarin Pak Nur lupa memberikan apa namanya itu, presentasinya itu kelompok berapa aja ya. Iman kepada loh.
beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini yang kita pelajari. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu yang pertama ada Taurat. Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya untuk menghafalkan materi itu kalian itu hanya perlu pointer. Kamu bikin poin-poinnya. Misalnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman itu apa? Pengertian. Yang kedua, seperti ini. Yang ketiga, poin-poinnya kamu tulis dulu. Setelah itu kamu pahami isinya. Nah, kemudian kamu sampaikan dengan bahasamu sendiri. Sebenarnya mudah ini kira. Mudah. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan yang lain itu mudah. Kenapa? Karena sudah tertata di dalam pikirannya itu.